Dahsyat luar biasa. Anak-anak apa kabar? Aduh, Luar kurang, biasa. kurang. Oh, kurang. Lingkungan 8 suara belum ada. Iya, betul-betul. Shalom, apa kabar semua? Nah, itu dulu. Betul. Semua bilang shalom, kabar baik semua. Nah, Iya, kita masih masuk dalam suasana kemerdekaan, Kak Ocha. merah-merah, putih. Merdeka! Merdeka! Salam merdeka! Merdeka! Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan sekolah minggu, kita pemanasan dulu dengan lagu Kepen. Betul sekali, Kak Lagu Ocha. apa yang bikin semangat Kepen? Lagu apa? Anak-anak lagu apa? Lagunya kita ceritanya tentang apa ya? Hewan-hewan, Kak Ocha. Hewan-hewan. Seandainya. Oh, tahu. Tahu kan, Kak Ocha? Tahu. Oke. Anak-anak sudah pada penasaran. Kepen, Kak Ocha, ajak semua, ayo berdiri. Bangun berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama. Oke. Kita nyanyi lagu Andai Ku Jadi Kupu-Kupu. 1, 2, 3. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kipas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku kipas ekor, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Kau yang beriku hati, Kau yang beriku senyum, Kau beriku Yesus di dalam hatiku. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Terima kasih adik-adik semua. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, saya minta semua duduk yang rapi. Ya. Semua lipat tangan, betul sekali Kak Ocha. Siap hati karena kita akan berdoa. Siapa yang tidak berdoa, nanti Tuhan Yesus lihat. Jadi semua harus lipat tangan, Tutup mata. duduk yang rapi dan kita berdoa. Siap hati, mari kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Tuhan yang cinta semua anak-anak. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan dan berkat yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tiba saatnya kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Ini doa dan harapan kami. Dengar dan sempurnakan doa kami. Karena kepada Yesus Kristus, kami anak-anak datang dan berdoa. Amin.
adik-adik, hari ini di sekolah minggu kita, di minggu yang terakhir di bulan Agustus ini, Kak Rosa dan Kak Efren akan membawa adik-adik, kita mau mengingat kembali materi dari minggu pertama di bulan Agustus sampai dengan minggu keempat. Betul Kak Ocha. Ingat materi minggu pertama apa sampai dengan materi minggu keempat. Bukan sejarah bangsa Indonesia Kak Ocha. Bukan, Bukan. tapi materi sekolah minggu. Nah, adik-adik kan pasti ada yang masih ingat, ada mungkin juga yang sudah lupa, atau mungkin waktu itu tidak ikut sekolah minggu. Kok Epen lupa Kak Ocha? Nah, kayak Epen saja lupa. Adik-adik juga mungkin ada yang lupa. Jadi hari ini kita mau ingat kembali materi-materi kita dari minggu pertama sampai minggu keempat. Kak Epen Siap. Siap Kak Ocha. Anak-anak di rumah siap? Pasti siap. siap. Oke. Jadi bagaimana Kak Epen? Kita mulai? Langsung saja Kak Ocha. Sip kalau begitu. Nah, minggu pertama di tanggal 2 Agustus 2020. Kak Epen masih ingat temanya apa waktu itu? Sekolah minggu pertama di bulan Agustus. Waktu itu sekolah minggu dibawakan oleh Kak Hilda. Kak Epen harus pergi tanya Kak Hilda. Kak Epen. Makanya anak-anak sekolah minggu saja di rumah pasti ada yang bilang, ingat, masih ingat gitu. Kak Epen lupa. Apa itu Kak Ocha? Karena Kak Epen lupa, Kak Rosa kasih tahu ya. Tema minggu pertama sekolah minggu di bulan Agustus adalah senjata rohani. Oh, senjata rohani. Senjata rohani Kak Epen. Jadi Kak Ocha, ketong perlu senjata rohani untuk lawan siapa? Kak Epen nih masih tanya lagi. Musuhnya orang Kristen itu siapa coba? Oh, iblis. Betul sekali. Anak-anak di rumah saja tahu. Iblis Kak Epen gitu. Terus Kak Ocha, senjata rohani itu yang dimaksud itu apa? Nah, senjata rohani orang Kristen ada 6. Wow. Ada 6. Kira-kira yang di rumah masih ingat? Masih ingat yang pertama apa? Senjata rohaninya orang Kristen? Bukan Masih yang di ingat? game PUBG itu, Ton, Kak? Bukan Kak Epen. Itu kalau mau yang itu Karuba yang tahu. Oh, Karupa. Oke. Oke. Nah, Kak Rosa mau kasih ingat lagi. Yang pertama, Kak Epen harus ingat ya. Anak-anak di rumah juga harus ingat. Mungkin ada yang masih ingat juga. Silakan sama-sama dengan Kak Rosa kasih tahu teman-teman yang lain yang belum tahu. Yang pertama Kak Epen, senjata rohani adalah ikat pinggang kebenaran. Wow. Ikat pinggang kebenaran Kak Epen. Ikat pinggang kebenaran. Kita harus jadi orang Kristen harus berikat pinggangkan kebenaran. Kita harus menjunjung tinggi kebenaran. Yang kedua apa? Baju. Betul. Apalagi dari dia tuh baju tapi keras gitu. Baju semen. Baju semen itu kertas Kak Epen. Oh iya, minta maaf Kak Ocha. Yang kedua apa Kak Ocha? Kayak baju besi begitu tuh. Apa? Oh, Kak Epen ingat. Apa? Adik-adik di rumah juga pasti sudah ingat. Apa Kak Epen? Coba sebutkan. Baju siara keadilan. Bukan baju siara Kak Epen. Oh, salah. Itu jadi baju apa Kak Ocha? Bukan, baju sirah. Oh, Baju siara. Aduh, maaf lupa Kak Epen sudah pasti tua. anak-anak di rumah bilang, Kak Epen nih bisa lupa. Baju sirah dibilang Minta baju maaf. siara. Anak-anak saja ingat Kak Epen nih, aduh. Jadi yang kedua itu baju sirah keadilan. Baju sirah keadilan. Menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Kristen harus adil. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan. Itu untuk melawan musuh kita, iblis. Nah, itu baru yang kedua, Kak Epen. Yang ketiga, Kak Rosa mau anak-anak dari dari lingkungan 4, coba. Ayo, yang lingkungan 4. Ada yang tahu lagi? Yang ketiga itu apa? Yang pertama kan ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju sirah keadilan. Yang ketiga. Coba mana? Aduh, anak-anak lingkungan 4. Ada yang tahu?
Oh, Kayaknya ada, kayaknya ada, Kevin. kayaknya ada. 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 Koca dengar kan? Dengar. Dia kasih tunjuk di bawah kaki. Terus Apa, dia Koca? bilang, kasut kerelaan. Wow. Kasut kerelaan. Untuk apa kasut kerelaan? Untuk menyebarkan Injil atau firman Tuhan. Dan juga damai sejahtera Kak Epen. Itu yang ketiga. Yang pertama ikat pinggang kebenaran. Bagus, Kak Epen ingat. Yang kedua baju sirah keadilan. Yang ketiga kasut kerelaan. Yang keempat, Kak Epen mau dari lingkungan berapa yang sebut sekarang? Lingkungan tiga. Lingkungan 3. Mana anak-anak lingkungan 3? Coba tepuk tangan. Banyak. Lingkungan 3. Senjata rohani orang Kristen yang keempat itu apa? Yang biasa yang Kapten Amerika pakai tuh Kak Epen. Kapten Apa Amerika punya yang bulat begini tuh, yang begini tuh. Tameng. Tameng, tapi dia punya sebutan tuh apa? Coba Ryan 3. Lingkungan 3, kalau selalu lupa. Lingkungan 3. Ada yang bilang perisai iman. Nah, Mantap. Perisai iman, orang Kristen harus punya iman yang kuat supaya dia bisa melawan kuasa iblis, kuasa si jahat. Dia harus percaya betul-betul dengan Tuhan Yesus, dengan kemampuan Tuhan, baru dia bisa mengalahkan itu iblis. Oke, cepat ke Epen, ini yang keempat, sekarang yang kelima. Yang kelima. Yang kelima. Dari lingkungan berapa lagi Kak Epen? Sebut nama kalau ada. Lingkungan 8. Lingkungan 8 Kak Epen. Lingkungan 8, ayo nonton atau tidak ya. Lingkungan 8 yang biasa rajin sekolah minggu. Julio. Iya betul, Julio. Oke, Julio masih ingat tidak? Teman-teman yang lain juga, anak-anak yang lain juga. Masih ingat senjata rohani orang Kristen yang kelima? Aduh, Julio ingat atau tidak? Atau anak-anak yang lain pasti ada ingat Kak Epen. Pasti. Yakin dan percaya pasti kau. Itu tuh Epen di sini, dia pakainya di sini begini. Apa Itu ini? senjata rohani itu dia. Helm? Mirip helm, mirip. Tapi ada namanya. Apa itu Kak Ocha? Mana? Julio mana? Julio ingat Kak Epen, dia rajin sekolah minggu jadi dia ingat. Julio bilang ketopong keselamatan. Oh, ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan Kak Epen. Oke, tepuk tangan dulu buat semua yang masih ingat. Yang terakhir, yang ke-6. Yang keenam. Yang ke-6 sekarang ya. Dari lingkungan berapa lagi ya? Lingkungan 10 Kak Ocha, karena yang bawa Ibu Hilda. Oke, betul. Lingkungan Waktu itu kan Ibu Hilda yang bawa. 10. Jadi dari lingkungan 10 harus bisa jawab. Yang terakhir, senjata rohaninya orang Kristen yang terakhir itu apa? Coba. Dia yang begitu Kak Epen. Apa ini Kak Ocha? Nah, ya biasa potong-potong begitu tuh. Tapi Pisau. Pisau untuk potong sayur Kak Epen, ini yang untuk perang tuh Kak Epen yang begini-begini tuh. Nah, masih ingat lingkungan 10? Kak Epen lingkungan 10 so ada yang jawab. Apa itu? Bilang pedang. Iya, pedang, betul. Pedang apa? Dia bilang lah ya di lingkungan 10 bilang pedang roh, yaitu firman Allah. Oh, mantap. Kalau begitu semua Jago. pada nonton ya, Kak Ocha. Masih ingat ternyata. Jadi yang belum ingat, kita sebutkan lagi Kak Epen. Yang pertama Kak Epen. Ikat pinggang kebenaran. Yang Yang kedua, baju sirah keadilan. yang ketiga, kasut kerelaan. Yang keempat, perisai iman. yang kelima, Topong keselamatan. dan yang keenam, Pedang roh, yaitu firman Allah. yeay! Jadi kalau kita punya semua itu, kita bisa melawan si iblis. Nah, bagaimana caranya kita punya itu semua? Kak Hilda bilang waktu itu, kita harus yang pertama berdoa dulu. Berdoa minta di Tuhan. Tuhan, kita mau lawan ini kuasa iblis nih. Tuhan, kita manusia tidak punya kekuatan. Jadi kita minta di Tuhan kekuatannya. Yang kedua, setelah kita berdoa, tidak bisa dengan begitu saja Tuhan bilang, kasih, tidak. Kita harus baca firman juga. Baca firman, terus melakukan firman. Maka Tuhan Allah kita pasti akan memperlengkapi kita dengan senjata rohani yang sudah disebutkan tadi.
Oke. Oke. Setiap minggu pertama ya. Iya Kak Epen. betul sekali Kak Ocha. Kita masih ada 3 minggu lagi. Tapi untuk kasih apa ya, anak-anak kasih Semangat. semangat lagi, kita nyanyi lagi satu lagu. Ayo berdiri semua. Berdiri. Kita mau nyanyi lagu Big or Small. Big or Small. 1, 2, 3. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bagaimana Kak Epen? Minggu pertama sudah? Sekarang Anak-anak sudah semangat. Minggu kedua, pertama sudah, minggu kedua lagi. sekarang. Semoga masih ingat karena ini semakin kesini pasti semakin ingat Ingatannya karena ini kan baru. betul sekali Kak Ocha. Oke. Minggu Yang kedua Kak Epen. kedua, temanya tentang berhubungan dengan yang itu di turunan gunung api di apa tuh Kak Ocha? Terminal Kupang. Sebelah kiri tuh. Ya sebelah kiri. Sebelah kiri. Yang ada patung yang tunjuk-tunjuk tuh Kak Ocha. Oh, orang bilang biasa itu benteng. Betul, benteng. Tapi yang Kak Atis bawakan Masih kurang Kak Epen. Tambah Masih. lewat. Dia punya tema. benteng perlindungan. Oh, betul. Benteng perlindungan. Itu waktu ya tanggal 9 Agustus 2020 dibawakan oleh Kak Atis. Pembacaannya itu dari Mazmur 62 ayat 6 sampai ayat yang 9. Kak Ocha, benteng itu apa? Kak Epen nih tahu benteng, tapi masih tanya lagi benteng itu apa? Apa, Anak-anak Kak di rumah juga pasti tahu. Anak-anak di rumah pasti juga tahu. Mereka tahu benteng itu apa. Anak-anak kasih tahu Kak Epen Kasih dong. tahu Kak Epen. Kak Epen nih Apa ya? mau tahu? Mau. Benteng adalah suatu tempat yang dibuat oleh manusia, yang dibuat dengan kokoh, dengan kuat untuk melindungi diri ketika ada perang. Jadi pas ada perang tuh Kak Epen, semua masuk di dalam benteng supaya terlindungi. Supaya sampai kena tembak, Tempat berlindung. tempat berlindung kalau ada Oh. perang begitu Kak Epen. Kak Epen sudah tahu? Sudah, Kak Epen ingat yang Kak Atis ada kasih tunjuk gambar-gambar itu kan Kak Ocha. Kan ada video ada waktu video waktu itu. Gitu Kak Epen. Terus Kak Ocha, Hmm. kalau benteng itu tempat berlindung, terus kita diserang oleh siapa? Memang sekarang kan kita tidak di sini tidak perang, tidak diserang oleh musuh secara langsung. Tapi masih ingat yang tadi minggu pertama kan bilang, musuh kita siapa tadi Kak Epen? Iblis. Musuh orang Kristen tadi kan siapa? Iblis. Iblis. Jadi kita itu sekarang diserang oleh iblis, bukan diserang oleh manusia dengan perang tembak-tembak, bukan. Di Indonesia sudah tidak ada perang, di Kupang tidak ada perang. Tapi benteng perlindungan itu diibaratkan oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan Allah, bahwa Tuhan Allah itu seperti benteng perlindungan buat kita. Supaya kita kan lemah. Jadi ketika iblis menyerang, kita bersembunyi di dalam benteng perlindungan, yaitu Tuhan Allah itu Kak Efren.
Jadi benteng perlindungan itu Tuhan Allah. Benteng perlindungannya orang Kristen itu adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah itu adalah Allah yang kuat, yang mampu melindungi kita semua. Gitu, Kak Efren. Kak Efren pernah ke benteng yang di situ? Lewat saja Kak Ocha. Sama, dekat-dekat, tapi kita cuma lewat, tidak Lewat. tahu. Karena kan sekarang sudah tidak ada perang-perang lagi, jadi Iya. kita tidak masuk di dalam benteng perlindungan. Nah, anak-anak, kita kan sudah tahu benteng perlindungannya kita itu adalah Tuhan Tuhan Allah. Allah. Jadi, ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak berdaya, melawan iblis, melawan godaan, maka kita harus berlindung kepada yang kuat itu. Siapa tadi Kak Epen? Tuhan Allah. Tuhan Allah. Anak-anak harus ingat ya, benteng perlindungan kita adalah Tuhan Allah. kita. Oke. Itu materi yang disampaikan oleh Kak Atis ya minggu lalu. Dan Minggu kedua Kak Ocha. oh iya, minggu kedua, minggu lalu lagi kau saya lupa, minggu kedua. Oke. Kita Rosa beri juga- jeda dulu ya Kak Ocha. Oke. Untuk Oke. anak-anak lebih semangat lagi. Mau nyanyi lagi kok Kak Epen? Harus anak Harus. sekolah minggu Jemaat Baitul Mila kita harus harus menyanyi semangat banyak-banyak, harus puji Tuhan. Lagu apa kali ini Kak Epen? tentang persahabatan. Tentang persahabatan. Persahabatan Apa? bagaikan Oh, sudah. Roti dan mentega. iya betul sekali Kak Ocha. Oke, anak-anak, silakan bangun berdiri lagi. Kita puji Tuhan lagi. Semua pasti tahu lagu Roti dan Mentega kan? Iya. Oke. 1, 2, 3. Tiga. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Ya, terima kasih adik-adik semua, anak-anak semua. Silakan duduk kembali Oke, kita sudah refresh materi, ingat-ingat materi untuk 2 minggu. 2 minggu. Sisa 2 minggu lagi Kak Ocha. 2 minggu lagi. Sekarang yang tanggal berapa punya Kak Efren? 16 Agustus 2020. Yang besoknya hari kemerdekaan kita, negara Republik Indonesia, Indonesia yang ke-75. 5. Oke. Masih ingat Kak Epen? Yang ini Kak Epen lumayan Karo ingat. Sarah yakin, yang di rumah pasti ingat. Betul. Karena ini Apa itu Kak Ocha? unik sekali. Oh iya, Kak Epen connect. Kak Epen connect. Masih Kak Epen ingat mengerti. itu? Masih ingat. Yang lomba makan kerupuk itu kan Kak Ocha? Betul. Yang ada baju besi-besi. Itu namanya apa sih Kak Epen? Karosa kurang tahu itu namanya. Iron. Om Iron. Itu Om Hiron. Om Iron. Duh, minta maaf Om Bukan. Iron. Iron Iron. Man. Iron Man. Oh iya, betul. Iron Man. Betul Kak Ocha. Nah, pahlawan. Iya, temanya Temanya tentang pahlawan. pahlawan. Diambil dari pembacaannya Hakim-Hakim 7, ayatnya yang ke-7. Pasti anak-anak ingat semua karena waktu itu wah, seru Seru, sekali betul ada sekali, Iron Kak Ocha. Man. Nah, kita waktu itu berbicara tentang pahlawan. Kak Epen masih ingat pahlawan dari Indonesia itu siapa saja? Yang Kak Epen ingat pahlawan Indonesia,
Kapiten Patimura. Patimura. Kak Epen ingat Kapiten Patimura Patimura. gara-gara ada di uang Uang 1.000. uang 1.000 pegang parang. Oh, ya, yang pegang parang. Ada lagi Kak Efren yang dari NTT. Itu tuh yang ada patung di sana. Sobeson bayi. Nah, Iya. So Benson Bayi naik apa tuh Kak Epen? Motor Kak Ocha. Aduh Kak Epen zaman dulu belum ada motor, anak-anak ketawa semua. Ih, Kak Epen nih. Yang naik kuda. Naik kuda. Oh, yang naik kuda. Anak-anak pasti sudah pernah lewat kan dari tempat patung Sonbai itu kan lihat Sonbai lagi Berkendara dengan kuda. kuda. Nah Kak Epen, itu kan dulu di Indonesia. Iya. Nah, Kak Rosa ini pernah baca di Alkitab ada satu kisah itu orang Israel mau pergi berperang. Lawan orang Midian. Kak Epen Terus, pernah Kak Ocha. baca? Itu ceritanya gini Kak Epen. Waktu itu orang Israel jumlahnya 32.000 orang. Banyak tuh. 32.000 orang. Banyak kan? Mau pergi berperang melawan orang Midian. Tapi Tuhan Allah bilang begini. Waktu itu Kak Rosa lupa itu pemimpinnya siapa namanya. Tapi Tuhan Allah bilang di pemimpinnya begini. 32.000 orang itu terlalu banyak. Nanti kalau menang, orang Israel bilang itu menang karena kekuatan kita. Karena kekuatan orang Israel sendiri. Nanti orang Israel tidak mengakui Tuhan. Jadi Tuhan Allah bilang, kurangi lagi. 32.000 orang itu terlalu banyak. Seleksi gitu Kak Ocha. Seleksi, terus habis itu Tuhan Allah bilang, kasih tahu di pemimpin perangnya, itu yang Kak Rosa lupa namanya ini. Bilang, coba bilang di orang-orang Israel yang mau pergi berperang itu, siapa yang takut, siapa yang gentar, pulang saja. Kak Epen takut Kak Ocha. Aduh, Kak Epen takut perang. Takut dengar bunyi senjata. Takut bunyi bom mungkin Kak Epen. Takut dipotong pedang Kak Ocha. Aduh, Kak Epen nih takut dipotong pedang. Oke, jadi Tuhan Allah bilang 10.000 dari 32.000 orang itu disuruh pulang yang takut. Kak Epen tahu yang pulang itu berapa? Anak-anak di rumah tahu yang waktu itu pulang itu berapa orang? Dari 32.000 orang, Tuhan Allah bilang yang takut, yang gentar silakan pulang. Tahu berapa orang yang pulang? Ada yang jawab. Ada yang bilang 5 orang. Salah. Mungkin yang pulang Kak Ocha 30.000 orang, dia sisa 2. Aduh, kalau sisa 2 orang mau perang karena mana orang Midian, potong 2 orang langsung. Salah. Itu ada yang jawab. Ada yang jawab. Ada yang jawab. 22.000. Nah, itu betul. 22.000 orang. Jadi bayangkan, dari 32.000 orang yang takut itu ada 22.000 orang adik-adik. Takut ikut perang. Makanya sisa berapa Kak Efren? 32.000 kurang 22. 10.000 orang. 10.000 orang. Jadi orang Israel itu masih ada 10.000 orang dan mereka siap untuk perang. Mereka tidak takut. Tapi Kak Epen, adik-adik, masih ingat kan ceritanya? Ternyata Tuhan Allah bilang 10.000 orang pun itu masih terlalu banyak. Seleksi tahap 2 Kak Ocha. Seleksi tahap 2. Mau tahu seleksi apa? Pasti adik-adik di rumah juga sudah tahu. Soalnya waktu itu pakai video Kak Efren. Ceritanya yang 2 minggu lalu itu pakai video. Jadi pasti anak-anak ingat seleksinya apa. Jadi Ibu Ros kasih tunjuk video Kak Ya, Ocha. Ibu Ros pakai video waktu itu. Jadi kita ingat kembali ya. Seleksi yang kedua itu Tuhan Allah bilang di pemimpin perangnya itu suruh mereka pergi minum air. Nanti yang minum lihat cara minumnya mereka. Kalau Gampang lah Kak Ocha. yes ya, suruh minum air. Tapi tunggu Kak Efren, tidak segampang itu. Oke. Jadi anak-anak, Tuhan Allah bilang begini, kasih tahu di pemimpin perangnya. Kamu lihat
Kalau yang minum air pakai cedok tangan, ambil air, dengan baru tangan. minum begini. Dengan yang berlutut, baru langsung minum dari itu. Jadi tidak pakai tangan. langsung Tidak pakai minum. tangan, langsung berlutut, terus mereka minum langsung dari sumber air itu. Yang mana yang diambil Kak Efren? Coba kira-kira. Sudah ada yang pakai sedotan Kak Ocha. Aduh, sedotan lagi Kak Efren. Tadi bilang motor. Ini Stobeson baik pakai motor, sekarang minta pakai sedotan. Kan Kak Epen anak milenial Kak Ocha. Anak milenial sih anak milenial kayak Efren. Cuman kan dulu belum ada sedotan ya. seperti sekarang. Dulu. Apalagi mau pergi perang masa bawa sedotan. Manja sekali itu. Oke, jadi Kak Efren, menurut Kak Efren yang mana nih yang Tuhan pakai untuk dibawa perang? Yang minum pakai tangan begini, ambil lalu minum, atau yang berlutut langsung minum dari sumber air? Menurut Kak Efren yang mana? Adik-adik, bantu Kak Epen. Bantu Kak Epen. Yang lain di rumah pasti tahu juga jawabannya. Karena mereka masih ingat video. Kak Epen dengar, ada yang jawab. Bilang apa? Bilang apa Kak Efren? Yang minumnya ambil dengan tangan. 100! Yeay! Betul sekali. Jadi yang minum pakai tangan begini, itu yang Tuhan Allah pakai untuk pergi berperang. Kenapa Kak Efren? Yang berlutut tidak dipakai untuk perang. Adik-adik tahu? Ada yang tahu mana? Angkat tangan. Langsung sebutkan. Telepon Kak Epen. Kak Efren sonde tahu minta ditelepon. Call a friend. Aduh, kira-kira dari lingkungan berapa nih yang mau bantu Kak Efren? Lingkungan 11. Lingkungan 11. Soalnya waktu itu yang jadi Iron Man siapa coba? Iya, siapa coba? Dari lingkungan 11 waktu itu. Kakak-kakak pengajar dari lingkungan 11. Karuba itu, Karuba. Ayo Karuba, siapa yo? Itu Bukan. Karuba. Itu mungkin anak-anak lingkungan 11 ada yang kasih tahu Karuba di situ. Ayo Karuba, mana anak-anak? Ada yang tahu? Ada yang jawab. Ternyata Karuba punya anak-anak di lingkungan 11 Hebat. nih. Gini semua. Jadi, kenapa tidak ambil yang berlutut? Karena menurut strategi perang waktu itu, kalau seumpamanya ada musuh menyerang, mereka harus masih berlutut. Kapan mereka bangun? Langsung kena panah mungkin, kena potong mungkin. Kalau yang ambil pakai tangan begini kan, mereka lihat ke depan, ada musuh jadi pasar. Kalau ada musuh datang, mereka sudah siap berdiri. Strateginya luar Strategi biasa perang Kak itu. Ocha. Jadi, dari 10.000 orang itu yang sisa, yang berani itu, setelah diseleksi pakai cara minum air, tinggal berapa anak-anak? Ada yang tahu tinggal berapa? 1 orang Kak Ocha. Tidak, salah. Tidak ada Kak Ocha. Kalau tidak ada siapa yang mau pergi berperang? Oh iya ya. Ada. Oh ada yang bantu Kak Epen. Siapa tuh yang bantu Kak Efren? Siapa yang bantu Kak Efren? Itu dari lingkungan berapa Kak Efren? Dari lingkungan. Ya itu lingkungannya Ibu Mary Kak Ocha. Lingkungan 9. Ya lingkungan 9. Lingkungan 9. Lingkungan 9 bilang berapa orang Kak Efren? 300 orang. Ya, betul sekali. Jadi, yang tersisa itu, yang siap untuk pergi berperang, yang dipilih oleh Tuhan Allah itu, sisa 300 orang. Dari 300. 10.000 Kak Ocha. Dari 10.000 diseleksi jadi 300 orang. Jadi ada berapa yang pulang tuh ke Epen? 7.700. 7.700 orang. Mereka itu berlutut baru minum air langsung dari jilat air langsung dari sumber airnya. Jadi yang diambil tadi yang pakai tangan, cedok dulu pakai tangan dan itu ada banyaknya 300. Tunggu ke Epen. Tadi kan Karosa bilang, Karosa lupa itu nama pemimpin perangnya itu siapa? Siapa Kak Ocha? Aduh, ke Epen Suni ingat sama sekali. Kak Ocha. Ada itu. Aduh, pasti anak-anak tahu nih. Soalnya waktu itu pakai video. Hurufnya G.
G. Pak Geri. Aduh, Pak Geri lagi. Bukan. Zaman dulu itu hurufnya G duluan. Ada berapa ya? Karena sudah ingat nih. 6 huruf Kak Efren. Huruf pertamanya itu G. G. Pak Geri. I-nya 3 Kak Ocha. Salah Kak Efren. Itu anak-anak di rumah tahu. Mereka pasti masih ingat. Soalnya waktu itu pakai video Kak Efren. Jadi mereka pasti ingat. G, terus abis huruf terakhirnya N. Oh, Kak Efren ingat Kak Ocha. Siapa? Anak-anak sama-sama sebut dengan Kak Efren ya. Sama-sama sebut dengan Kak Efren. 1, 2, 3. Siapa? Gideon. Ya, betul sekali Gideon namanya. Jadi pemimpin perang mereka pada saat itu namanya Gideon. Jadi Gideon ini dipilih oleh Tuhan Allah untuk berperang melawan orang Midian dengan pasukannya yang hanya 300 orang. Tapi Tuhan Allah memberkati, Tuhan Allah kasih kekuatan, Tuhan Allah kasih perlindungan. Akhirnya bangsa Israel menang lawan orang Midian. Hebat kan? Kita punya Tuhan Allah. Tuhan Allah pakai cuman 300 orang lawan orang Midian yang begitu banyak. Tapi orang Israel diberi kemenangan. Siapa yang bisa lawan? Kita punya Tuhan Allah. Tidak ada Kak Efren. Tuhan Allah kita yang paling kuat, Dahsyat, luar yang biasa. paling dahsyat, yang paling top. Betul kan? Adik-adik setuju kan? Jadi Setuju. jangan pernah ragu dengan Tuhannya kita itu adalah Tuhan yang kuat, yang mampu untuk menolong kita dalam setiap persoalan kita, dalam setiap situasi kita. Kita cukup berdoa, minta sama Tuhan, kita lakukan firman, maka Tuhan akan memberkati. Ya, itu materinya. Itu minggu yang adik-adik. ketiga, materi minggu ketiga. ketiga. Sudah ingat kan? Sudah Kak Ocha. Oke Kak Efren, kalau saya sudah haus, Istirahat Kak Ocha. pakai nyanyi. Ya, kita istirahat nyanyi. Pakai nyanyi lagu apa lagi Kak Efren? Tadi sudah roti dan mantega. Andai ku jadi kupu-kupu sudah. Big or small sudah tadi kan? Sudah, iya. Sudah, sekarang Yang terang-terang Kak Ocha. yang terang-terang. Kau gelap nih, kalau segelap nih. Kak Efren agak terang. Anak terang, sah. Iya, Anak terang. Anak terang. Kita anak Kristen kan anak-anak terang. Kita menyanyi ya. Anak terang. Pakai bangun Kak Efren? Iya. Oh, Kita pakai bangun pakai bangun. berdiri. Kita pakai gerakan. Ikut ya gerakannya sama-sama. 1, 2, 3. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terima kasih adik-adik semua. Masih setia sekolah minggu Silakan hari duduk ini. kembali. Ya. Kak Efren, akhirnya kita sampai pada materi yang terakhir.
Di bulan minggu lalu. Agustus, di minggu Materi lalu. terakhir di bulan Agustus yang minggu lalu punya Kak Efren. Tanggal 23 Agustus 2020. Ini pasti masih ingat lagi semua. Ya, yang dibawakan oleh Kak Arni. Kak Arni. Oke, langsung saja Kak Efren. Langsung, tancap gas. Oke. Temanya minggu keempat adalah Kemerdekaan sejati. ya kemerdekaan sejati. Ayo Kak Efren, apa yang mau ditanyakan sekarang? Apa itu merdeka, Kak Ocha? Apa itu merdeka? Merdeka itu kita bebas. Kelurahan merdeka. Bukan kelurahan merdeka Kak Efren. Merdeka tuh artinya bebas, Bebas. tidak dijajah lagi oleh penjajah. Kan waktu itu Kak Arni kasih tahu, kita dijajah oleh bangsa apa? Yang sekolah pasti tahu. Belanda sama Jepang. Oke. Jadi kalau merdeka itu artinya kita bebas, kita tidak dijajah lagi. Gitu. Terus Kak Ocha, Hmm. orang Kristen itu merdeka dari apa? Orang Kristen merdeka dari apa? Iya ya. Oh, tahu. Tahu. Dari materi pertama, materi kedua, kita ada bahas tentang itu juga. Orang Kristen itu kan musuhnya apa tadi? Yang masih yang sama, Kak Ocha. Musuhnya kan iblis. Iblis tuh suka bikin apa? Merayu kita untuk berbuat dosa. Jadi orang Kristen itu harus merdeka dari dosa. Kita sudah merdeka dari dosa. Kak Efren tahu? Masih ingat kan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib buat kita merdeka, memerdekakan kita dari dosa. Jadi kita bebas dari dosa. Bebas dari dosa, tapi bukan berarti kita sudah bebas waktu itu dari dosa, terus kalau sekarang mau bikin-bikin dosa, Apa tidak saja. apa-apa. Bukan seperti itu. Jadi, kita bebas dari dosa itu. Kak Efren tahu ciri-cirinya orang yang bebas dari dosa? Orang yang merdeka dalam Kristus? Kak Arni minggu lalu ada kasih tahu. Kak Rosa masih ingat. Anak-anak masih ingat atau tidak? Minggu lalu. Coba, ada yang kasih tahu ke ibu gurunya atau bapak dan mamanya di rumah? Ayo, kasih tahu. Ciri merdeka dalam Kristus itu apa? Kalau saya ingat dua Kak Efren. Sama, Kak Epen juga ingatnya Ingat dua. Mau tahu? Mau tahu yang di rumah mau tahu, adik-adik mau tahu, yang sudah lupa, yang tidak ikut sekolah minggu lalu mau tahu? Yang pertama Kak Efren. Tidak lagi terikat dosa. Nah, tidak lagi terikat dengan dosa, jadi sudah lepas dari dosa. Yang kedua Kak Efren. Buang dosa. Buang dosa. Jadi orang yang sudah merdeka dalam Kristus itu, mereka sudah tidak terikat dengan dosa lagi. Mereka kalau ada dosa, buang jauh-jauh. Kan Tidak sudah boleh. bebas Kak Ocha, jadi tidak boleh boleh. lagi ada dosa. Begitu Kak Efren. Kak Efren sudah merdeka dari dosa? Puji Tuhan. Ya, kita semua harus bisa merdeka di dalam Kristus, merdeka dari dosa, merdeka dari si Iblis. Siapa di rumah yang mau merdeka? Mau merdeka. Kan kita bangsa Indonesia sudah merdeka. Kan 75 tahun yang lalu. Sekarang kita harus merdeka juga di dalam Kristus. Angkat tangan yang mau. Yang mau merdeka. Wah, semua Kak Efren. Hebat, tepuk tangan. Kalau sudah merdeka dari dosa, Tuhan Yesus sudah bebaskan kita dari dosa, maka kita harus mengisinya dengan hal-hal yang positif. Datang sekolah minggu. Terus habis itu dengar-dengaran orang tua, rajin belajar, jaga alam. Itu Kak Efren. Nah, Kak Efren. Sudah selesai Ya, materi. betul sekali Kak Ocha. Semoga anak-anak dari lingkungan 1 sampai lingkungan 13 bisa ingat lagi materinya dan bisa lakukan juga Betul sekali di Kak Ocha. rumah dalam kehidupan setiap hari ya. Oke anak-anak, kita mau melemaskan otot-otot lagi. Iya. Kak Epen sudah Dengan- siap menari. Oke, dengan lagu yang Apa ini Kak Ocha? Langkah tegak maju jalan.
Bukan, kalau angkat tegak maju jalan begini Kak Efren. Kalau dia begini, Oh, KASIH. nah itu gerakannya. Oke? Oke, silakan berdiri Berdiri, anak-anak semua. Berdiri lagi, jangan malas berdiri. 1, 2, 2, 3. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Ya, terima kasih anak-anak semua. Silakan duduk kembali. Kak Efren, kita sudah selesai dan sekarang maksudnya selesai materi dan sekarang kita mau berdoa syafaat. Ya, Kita doa syafaat, Kak Rosa kan pimpin kita dalam doa syafaat, tapi kita kan berdoa sama-sama. Kita doa Bapa kami. Semua anak-anak yang kecil-kecil juga di rumah pasti tahu Tahu. doa Bapa kami. Jadi kita sama-sama ucapkan ya. Oke, semuanya lipat tangan, duduk yang rapi. tutup mata, jangan korek-korek, jangan ganggu-ganggu teman, jangan sikut-sikut. Oke? Oke, mana. Lingkungan 1 sudah. Sudah. 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6. 7, 8. Oke, 8 sudah. Sudah. 9, 10, 11, 11. 12, 13. Oke, Oke, lengkap. siap. Semua sudah siap Kak Ocha? Siap. Oke, 1, 2, 3, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, adik-adik kita sudah doa syafaat. Kita sekarang menyanyi lagi satu lagu lagi. Iya, satu lagu lagi Kak Ocha. Namun kita masih akan berjumpa minggu depan. Jadi jangan malas-malas ya, yang punya handphone. Setiap hari Minggu wajib untuk ikut sekolah minggu online. Iya. Oke. Tetap jaga kesehatan. Kalau mau keluar rumah pakai masker. Cuci tangan. Iya. Jaga jarak. Jaga jarak. Oke. Sekarang kita menyanyi, Kak Efren. Lagunya ini Kak Epen baru dengar Kak Ocha. Oh iya, Kak Rosa juga baru dengar. Semoga anak-anak sudah tahu, ada yang tahu. Pasti, anak-anak pasti lebih tahu dari Kak Epen dan Kak Rosa. Judulnya? Sekolah minggu paling Yahud. Ya. 1, 2, 2, 3. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.
Sampai jumpa minggu depan.